Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Jurnal Club yang diselenggarakan oleh Fudagogik dan Bakudapan yang berjudul Agroforestry untuk Planetary Health, Pengetahuan dari Sub-Sahara Afrika. Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan program Jurnal Club, Fudagogik bekerja sama dengan Bakudapan Food Study Group, yaitu kelompok belajar yang belajar soal isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan membongkar permasalahan sosial, politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Harapannya Jurnal Club bisa jadi ruang untuk kita belajar bersama dan dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi untuk bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Untuk diskusi Jurnal Club kali ini akan difasilitasi oleh Mas Yusuf Samsudin. Mas Yusuf merupakan penerima beasiswa Jardine dan kandidat doktoral di bidang zoologi di Universitas Oxford. Beliau juga mempelajari koeksistensi manusia dan gajah di Sumatera dari dimensi biokultural dan sejarah. Beliau juga sebelumnya bekerja sebagai peneliti di Center for International Forestry Research atau CIFOR, yang mana beliau waktu itu berfokus pada restorasi lahan basah, agroforestry, dan produk hutan non-kayu sebagai solusi kerusakan lahan, perubahan iklim, dan kehilangan biodiversitas. Nah, untuk Jurnal Club ke-8 ini akan dilaksanakan secara interaktif dan teman-teman diharapkan untuk berkontribusi secara aktif baik lewat open mic maupun tulisan. Jadi jika ingin menjawab ataupun bertanya dan menanggapi, bisa langsung membuka mic, menuliskannya di kolom chat, ataupun langsung mengakses Canva melalui link yang akan kami bagikan pada kolom chat. Nah, untuk sesi kali ini ada teman-teman Bakudapan dan Fudagogik, yaitu Mevi dan Sali yang akan membantu mencatat jalannya diskusi. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan soal sesi Jurnal Club hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Yusuf selaku fasilitator. Silakan, Mas Yusuf. Terima kasih Kintan. Selamat datang teman-teman semuanya. Eh, Sesi kali ini kita sama-sama belajar tentang agroforestry dan bagaimana kaitannya dengan planetary health. Sebenarnya konsepnya lebih dekat ke One Health ya, yang mana kesehatan manusia, kesehatan ekosistem dan kesehatan hewan saling berkaitan satu sama lain. Eh, Jurnal yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada sesi ini, kita mengambil pelajaran dari Sub-Sahara Afrika. Nantinya kemudian kita kaitkan dengan konteks Indonesia, seberapa relevan temuan mereka, rangkuman rangkuman yang mereka ambil, dan bagaimana sebenarnya bisa kita terapkan atau adopsi atau komparasi dengan sistem agroforestry yang ada di Indonesia. Eh, Sebelum kita mulai masuk ke sesi diskusi, mungkin baiknya kita eh, masuk ke perkenalan dari mana saja dan latar belakang mungkin, karena nggak banyak juga kayaknya. eh, di sharing screen ada peta Indonesia. Mungkin teman-teman bisa share di mana asal masing-masing dan pohon yang ada di sekitar kalian yang eh ini ya.
Dari saya dulu mungkin Mas, saya ada Oh, di Tangerang. Terus kalau di Tangerang itu di dekat perkotaan, jadi ada banyak pohon jambu air dan juga pohon sukun. Nggak tahu mungkin sukun udah nggak banyak, tapi dekat rumah saya ada. Em, ya, ya, karena kita nggak banyak, jadi apa namanya orangnya, jadi kita bisa saling apa namanya eh, diskusi dulu. Oh, kegeser. Bentar. Saya boleh, Mas. Saya Sepri. Tinggalnya sekarang domisilinya di Bekasi. Di Bekasi jujur pohonnya nggak terlalu banyak. Paling kalau ada yang di sekitar rumah, di rumah sih tanam beberapa pohon kayak pohon jambu, pohon mangga, lengkeng, sama beberapa tanaman hias gitu. Oke, ada lagi? Mungkin aku bisa masuk. Namaku Mayvi, sama aku tinggalnya di Bekasi. Jadi pohon-pohon tuh agak terbatas sih yang bisa kulihat sehari-hari. Paling pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu, atau pohon kayak pohon-pohon tanaman-tanaman hias gitu sih. Cuma dulu waktu di Bandung juga sering lihat pohon asem, pohon sukun, lebih lebih variatif gitu. Oke, ada yang mau nambahkan? Aku boleh kali ya. Halo, aku Sarah. Nah, Eh, aku tinggal di Jakarta. Terus sebenarnya aku nggak terlalu memperhatikan banyak pohon. Cuman yang ada di sekitar lingkungan aku tuh ada pohon apa namanya moringa tuh apa ya? kelor ya. Kelor, iya. oh kelor ya. Kelor, bener daunnya kelor itu. Jadi kayak aku ingat bentuknya daun kelor sama ada mangga kali itu. Ada lagi yang mau nambahkan? Aku Sali dari Jakarta juga. Kalau sekarang aku tinggal di Jakarta Pusat. Kalau di rumah aku ada pohon sawo sama pohon jambu. Terus aku juga di rumah ada pohon kenanga. Selain itu juga ada pohon-pohon buah dalam yang ditanam di pot gitu kayak pohon delima sama pohon lemon. Makasih. Kasih. Eh, ada lagi yang mau nambahkan? Halo, sore. Maaf baru Sorry. ikut. Aku Rahik dari Bogor. eh untuk pohon-pohon sebenarnya di rumah karena di bagian depannya itu ada kayak tanah kosong gitu. Itu di situ ada pohon alpukat. Cuman untuk yang di bagian di rumahnya yang ditanam itu ada pohon anggur. Terus ada juga tanaman hidroponik juga. Jadi kayak tanaman-tanaman kecil bukan pohon ya itu. Cuman lebih ke pohon anggur, terus juga ada timun yang merambat-merambat gitu sih sama depan yang alpukat yang lumayan aktif. Kayaknya udah semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya pohon itu juga eh, sebegitu dekatnya gitu. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin notice ya ada Kelurahan Menteng atau pas apa namanya eh, Pinang Ranti, Cipinang, Rawabunga, Kebon Jeruk, yang apa namanya nama-nama tumbuhan itu sendiri dijadikan toponomi nama daerah gitu. Bahkan kita sendiri juga apa namanya di setiap provinsi biasanya atau kota ada flora identitasnya masing-masing yang biasanya dominan di apa namanya entah menjadi kekhasannya karena dia apa namanya eh, 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 apa namanya asal dari daerah khusus apa namanya identik dari daerah tersebut, misalnya asal saya dari Kalimantan Selatan
flora identitasnya kasturi di situ yang seperti mangga kecil itu di daerah lain apa dan apa namanya sebegitu dekatnya sebenarnya kita itu dengan tumbuhan-tumbuhan yang kemudian menjadi identitas agroforestry. Eh, Mungkin masuk ke sesi materi kali ya. Eh, Oke. Agroforestry itu apa namanya? Jurnalnya ini kalau teman-teman apa namanya perhatikan dia mulai dari definisi agroforestry itu sendiri. Karena apa namanya agroforestry juga kadang-kadang membingungkan apa sih dia sebenarnya. Pertanian bukan, kehutanan bukan, eh, tapi lebih kepada kalau definisi dari yang mereka berikan itu satu area atau lahan yang secara intensional, secara sengaja diatur di manajemen, yang satu lahan itu terdiri dari pepohonan, kemudian eh, semak-semak ataupun apa namanya tanaman pertanian utamanya apa namanya biasanya dan juga unsur dari hewani apa namanya peternakan crops livestock. Idenya apa namanya kenapa sebenarnya eh, biasanya ini untuk di posisi apa namanya agroforestry itu dikenalkan sebagai oposisi dari pertanian yang sifatnya ekstraktif. Kenapa? Karena agroforestry diperkenalkan mempunyai manfaat-manfaat khusus yang disarikan oleh di dalam jurnal itu mereka bilang menciptakan iklim mikro, suhu berkurang hingga sampai 6 derajat Celcius, kemudian runoff tanah berkurang sampai 81%, artinya ke- kemungkinan untuk longsor itu juga menjadi lebih rendah, kemudian infiltrasi air juga lebih meningkat, jadi serapan air tanah itu lebih baik. Kemudian dia juga apa namanya di dalam jurnalnya itu bilang eh, agroforestry juga menjadikan relung atau namanya niche untuk keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman hayati tanah untuk hidup. Kemudian dia menjadi beberapa tanaman juga eh, apa namanya mensuplai nitrogen alam secara alami lewat tumbuhan-tumbuhan legum utamanya menjadi fiksasi nitrogen yang kesemuanya itu sehingga diposisikan bahwa agroforestry itu mempunyai eh, dampak positif untuk iklim. Atau apa namanya kalau istilah sekarang yang sering kita kenal itu nature based solution untuk apa namanya climate change mitigation itu salah satu bentuknya. Kemudian berikutnya, nah secara garis besar jurnalnya mendiskusikan eh, 4 hal yang apa namanya kenapa agroforestry dan apa dampaknya untuk Afrika. Pertama, dia menjadi sumber pangan, utamanya buah-buahan. Mereka mencontohkan guava atau apa namanya jambu, kemudian avocado, mango, itu dan ini sepanjang tahun dari Januari sampai Desember terus-terusan ada itu eh, sumber-sumber pangan itu tadi. Kemudian yang berikutnya, tapi apa namanya mereka apa namanya memposisikan bahwa agroforestry juga ada sisi kurang baiknya menurut apa namanya dari informasi yang mereka sarikan, yaitu menciptakan habitat untuk nyamuk berkembang biak sehingga meningkatkan terjadinya infectious disease, penyakit menular lewat vektor. Eh, ini ini menjadi problematik
apa namanya, karena kemudian penyakit juga meningkat. Tapi kemudian di jurnal itu juga eh, menjelaskan pathway yang ketiga. Dengan adanya agroforestry juga menjadi apa namanya solusi untuk non-communicable disease. Dietary-nya menjadi lebih baik, kemudian kualitas udara menjadi lebih baik karena iklim mikro yang baik, eh, stres yang diakibatkan oleh panas juga menjadi berkurang, kemudian menjadi sumber untuk apa namanya tanaman obat, dan sehingga kemudian merujuk kepada pathway yang keempat, yaitu stabilitas menjadi sanctuary, atau apa namanya, di mana eh, bahkan mereka di jurnal itu mengaitkan tentang apa namanya dengan migrasi, ya, dengan adanya agroforestry menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik, kesempatan nutrisi yang lebih baik, sehingga eh, apa namanya mencegah masyarakat untuk terjadinya urbanisasi. Jadi masyarakat lebih banyak apa namanya, karena ekonomi yang lebih baik, akses yang lebih baik, menjadikan masyarakat eh, apa namanya terimbangi untuk mengembangkan desanya, alih-alih apa namanya berpindah ke kota. Kemudian berikutnya eh, lebih lanjut sebenarnya mereka itu eh, diskusinya itu berkisar daripada One Health atau satu kesehatan. Dan posisi di mana posisi agroforestry itu kemudian menjadi kunci. Eh, Kesehatan ekosistem yang ditandai dengan apa namanya? Oh ya, One Health itu keterkaitan antara tiga kesehatan apa namanya entitas yang penting, ya. Kesehatan manusia itu berkaitan dengan kesehatan hewan, berkaitan juga dengan kesehatan ekosistem. Nah, agroforestry ini berdiri di tengah-tengahnya. Artinya agroforestry dia mempromosikan kesehatan ekosistem yang juga kemudian menjadikan berdampak pada kesehatan hewan, yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia. Mereka mencontohkannya di jurnalnya itu, mereka langsung ambil eh, dua tipe human health, yaitu dari food and nutrition security atau apa namanya non communicable disease dan juga infectious disease. Ini juga menjadi kontensius sebenarnya, ya, karena eh, apa pertanyaannya, apakah pengalaman dari sub-Saharan Afrika ini transferable untuk konteks tropis seperti Indonesia? Apakah dengan apa namanya membaiknya ekosistem itu eh, memang benar-benar apa namanya dapat mempromosikan infectious disease seperti malaria misalnya di wilayah rural atau pedesaan? Dengan membaiknya ekosistem ini menjadi pertanyaan, karena di beberapa jurnal, saya lupa mencantumkannya di sini, eh, contoh dari Amazon justru berkata sebaliknya. Eh, jadi meningkat apa namanya berkurangnya deforestasi itu berkaitan dengan berkurangnya kontrak dengan apa namanya malaria. Ini apa namanya mungkin bisa kita diskusikan eh, di jurnal ini juga. Kemudian yang berikutnya, nah sampai sini dulu mungkin apa namanya sebelum kita masuk ke bagian Indonesia. Eh, jadi dia apa namanya jurnal ini juga menekankan bahwa eh, agroforestry itu kuncinya ada pada planning atau perencanaan. Eh, Bagaimana kita apa namanya mendesain suatu sistem agroforestry supaya tidak meningkatkan eh, opportunity atau kesempatan untuk infectious disease ini meningkat, tapi juga kita tetap dapat apa namanya mendapatkan manfaat untuk mengurangi non-communicable disease. Itu sih kunci yang kalau yang saya baca itu kunci dari temuan mereka. Eh, Mungkin kita sebelum diskusi tentang agroforestry-nya itu sendiri, kita bisa apa namanya membedah
menurut teman-teman sendiri bagaimana tentang paper yang yang Rosenstock tulis ini? Mungkin pertanyaan apakah abstrak artikel ini jelas, informatif dan bisa dipahami? Kemudian apakah kesimpulannya konsisten dengan abstrak dan menjawab pertanyaan penelitian? Kemudian menurut teman-teman temuan apa yang menarik? Dan untuk kita pause dulu, bagaimana nantinya eh, temuan mereka itu dirasa relevan untuk apa namanya dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kita diskusi lebih lanjut setelah diskusi yang ini, bagaimana konteksnya ke Indonesia sebenarnya. Ada yang mau eh, open mic nggak? Kira-kira menurut teman-teman di jurnalnya ini gimana sih apa namanya? Mereka itu sudah menuliskannya dengan baik ataukah ada yang sulit dipahami ataukah ada pertanyaan lain yang muncul saat membaca dari artikel yang disajikan. Kalau dari aku sih, abstrak artikelnya ini udah cukup jelas dan konsisten gitu ya dengan isi dari jurnalnya. Eh, em, Terus yang menurutku menarik dari papernya itu adalah soal kayak gimana agroforestry itu kayak semacam punya dua dua mata koin gitu. Jadi kayak iya ini bisa membantu em, iklim mikro ataupun nutrisi tanaman, tapi juga dia punya resiko-risiko atau em, ya resiko yang bisa bisa muncul gitu. Sehingga menurutku itu hal yang em, apa ya menarik kali ya dari paper ini. Jadi em, nggak nggak bisa ngelihatnya hanya agroforestry. Kayaknya itu emang bagus gitu. Ya. Itu tadi kaitannya dengan apa namanya infectious disease dan non-communicable disease itu tadi ya. Itu menarik menarik sekali. Saya kaget juga ketika membaca, oh ternyata mereka mengkaitkannya ke sana gitu. Tapi dipikir-pikir memang betul juga. Jadi agroforestry yang didesain serampangan juga bisa menjadi apa namanya istilahnya itu eh apa metaforanya itu eh senjata makan tuan ya untuk manusia. Nah, ini menjadi pertanyaan kemudian menjadi pertanyaan desain agroforestry yang seperti apa yang kemudian baik dan apakah resikonya sama dengan apa namanya ketika agroforestry diletakkan pada konteks Indonesia. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau menambahkan eh, tentang apa namanya jurnal yang sudah dibaca? Saya boleh, Mas. Salah satu hal yang menarik dari jurnalnya mungkin di situ ada part di mana mereka bahas tentang urbanisasi dan ya karena saya juga tinggalnya di kota besar di daerah Jabodetabek, jadi em, kadang melihat agroforestry ini sesuatu yang tidak dekat gitu mungkin dengan eh, manusia-manusia urban. Dan menariknya di jurnal ini juga dijelasin beberapa em, dampak positif dari adanya apa pepohonan. Cuma balik lagi saya jadi berpikir apakah em, dengan hanya adanya pohon itu bisa dikualifikasikan sebagai daerah yang termasuk agroforestry, karena kan kalau daerah kota kan berarti agak sempit ya mas ya ini eh, lahan Betul. dan tempatnya. Jadi eh, penasaran mungkin di situ aja kali. Jadi apakah daerah perkotaan ini ada contoh-contoh em, agroforestry-nya apa enggak, menurut saya itu. Betul. Itu nanti apa namanya kita diskusikan apa sih sebenarnya agroforestry itu kenapa jadi apa namanya di mana dia bisa diterapkan, di mana dia bisa apa namanya tidak sulit untuk diterapkan gitu. Eh, tapi sesi berikutnya ada lagi yang mau menambahkan kira-kira komentarnya dari jurnal yang sudah dibaca.
Baik, kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke agroforestry itu sendiri kali ya. Eh, Next, bisa dibantu slide berikutnya. Yap. Ini saya mau ngajak teman-teman tebak-tebakan. Eh, Menurut teman-teman, dari 8 gambar ini, mana yang agroforestry dan mana yang bukan? Mungkin bisa reaction kali ya. Menurut teman-teman yang yang apa namanya melihat poin A agroforestry bisa kasih reaction. Oke. Yang B, oke. Poin C, oh, kecepatan ini. Oke. Poin D, yang E, yang F. Oke, yang G agroforestry bukan. Oke. Yang H, oke. Kita kita bahas ya. Next slide. eh G dan H itu tadi sebenarnya satu gambar. Ini kemudian saya tambahkan gambar yang berikutnya. eh ada ada yang mau komentar nggak kenapa ini disebut agroforestry? Karena dia two stories. Kak Rahik boleh. Oke, Karena ya ada dia tuh, keragaman hmm, satu keragaman beberapa jenis tanaman di kayak satu petak area gitu. oke, ya, eh ya dia ada tanaman atas pohonnya itu kalau nggak salah ini malapari, pongamia. Biasanya dipakai untuk bioenergi. Dia kandungan minyaknya bagus. Kemudian tumbuhan yang bawahnya itu galanggar. Galanggar itu apa ya? Lengkuas. Eh, jadi sambil apa namanya menunggu si malaparinya itu tumbuh biji-bijinya, petani juga memanfaatkan lengkuasnya. Ini ada di Parung, Jawa Barat, di Bogor. Eh, jadi kerjasama antara Litbang Kehutanan, eh, nggak tahu sekarang apakah dipegang oleh BRIN atau masih dipegang oleh Kementerian Kehutanan, bekerja sama dengan petani setempat. Jadi petaninya memanfaatkan lengkuasnya, kemudian eh, lahan milik pemerintah dan juga apa namanya sambil si orang apa namanya peneliti kehutanan melakukan penelitian tentang bioenergi. Jadi ini agroforestry karena dia ada pohon dan ada tumbuhan bawahnya. Kemudian berikutnya, nah ini kira-kira agroforestry atau bukan? Dan apa namanya kalau ada yang mau komentar? Ini dia agak agak tricky ya karena dia dia kategorinya agroforestry. Kenapa? Oke, Rahik. Iya saya mau nanya, kayaknya emang ke agroforestry, cuman mungkin
pertanyaan lanjutannya, maksudnya agroforestry itu ada gaya dia harus berapa petak sih gitu. Maksudnya dalam satu wilayahnya itu sebesar apa yang bisa disebut agroforestry gitu. Soalnya kan di sini sebenarnya ada area-area yang kosong, ada yang ada isinya. Nah, sebenarnya hutan kayak agroforest itu sebesar apa skalanya? Nah, apa namanya? eh Kalau dari yang saya pelajari S1, S2 ngambil kelas agroforestry, dia bisa dikatakan secara definisinya sangat sangat cair. Jadi selama dia ada pohon, eh, tentu bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa gitu. Dan apa namanya dikombinasikan dengan sistem pertanian, dia disebut agroforestry. Jadi nggak ada batasan wilayah apa namanya. Kalau hutan itu kan biasanya 0,25 hektar ya. Kalau agroforestry nggak ada. Selama dia mengkombinasikan pohon dengan tanaman non pohon, dia disebutnya agroforestry. eh, Sampai apa namanya contoh kayak yang di gambar ini juga. Yang C itu Afrika, yang D itu di Sumatera Selatan, yang berbatasan dengan Lampung. Di situ masyarakat kalau dari jauh tuh ada padi terasering, kemudian di sekitarnya ada dikelilingi tanaman-tanaman. Sekilas ada pinang, ada berbagai tumbuh-tumbuhan lainnya juga yang memang sengaja dibudidayakan oleh masyarakat. Jadi satu lanskap itu secara maksimal juga apa namanya eh, ketika dilihat apa namanya mereka tidak dikatakan eh, monokultur farming ya karena kembali lagi ke tadi agroforestry itu diperkenalkan sebagai apa namanya antitesis dari monokultur farming yang berkembang tahun 1960-an. Jadi dia diposisikan sebagai apa namanya perlawanan terhadap perubahan lanskap yang besar-besaran untuk tujuan pertanian. Eh, ini yang secara lanskap ya, agroforestry secara lanskap. Kemudian berikutnya, nah ini kira-kira agroforestry atau bukan? Ada yang mau menebak nggak? Tadi ada beberapa kayaknya. Ini agroforestry ya. Jadi dan ini sistem tradisionalnya masyarakat Indonesia. Hampir tidak ada bedanya dengan hutan kan. Jadi sistem agroforestry kita itu eh, kompleks. Jadi dia sampai 7 lapis layer kalau dalam kanopi itu dari tanah tumbuhan akar, tanaman akar kayak seperti ginseng dan lain sebagainya, lengkuas tadi yang dimanfaatkan untuk akar-akarnya, kemudian sampai ke kanopi yang tinggi. Ini kalau nggak salah masyarakat memanen damar eh, apa namanya eh, getah dari eh, jenis tanaman diptero itu. Biasanya dimanfaatkan kayunya, tapi damarnya juga apa namanya dimanfaatkan. Sementara buahnya biasanya juga untuk apa namanya butter itu Sorea butter. Eh, jadi sangat-sangat beragam. Biasanya di lapisan bawahnya juga ada aren, kemudian tanaman-tanaman buah yang lain, durian, rambutan dan lain sebagainya. Jadi sepanjang tahun dipanen tapi berbeda-beda. Kalau teman-teman melihat tadi grafik yang di awal-awal itu dari Januari sampai Desember terus-terusan dipanen tapi dengan jenis apa namanya produk yang berbeda-beda yang dimanfaatkannya setiap bulannya. Jadi logikanya agak berbeda dengan apa namanya pertanian secara umum yang skala luas itu biasanya kan hanya pada periode tertentu ditanam kemudian eh, panen kemudian balik lagi siklusnya seperti itu. Nah di agroforestry logikanya terbalik. Jadi tanam terus-terusan menghasilkan. Tapi hasilnya itu tentu berbeda-beda. Ini yang sudah sistem kompleks agroforestry-nya. Januari dia memanen apa, Februari dia memanen apa sampai Desember.
Tentu saja pertanyaan berikutnya kemudian apakah ini economically scalable gitu. Bagaimana dia bisa kemudian bisa optimal secara ekonomis, secara ekonomi, bentuk finansial masyarakat. Kemudian yang berikutnya, nah ini tentu bukan agroforestry, ini kebalikannya dari agroforestry yang dirubah secara masif. Yang di kiri itu ada sawit, yang di kanan itu udah terjadi deforestasi. Eh, Logikanya sama apa namanya seperti yang kita seperti yang saya sampaikan tadi, logikanya terbalik. Kalau ini sawit ya sudah memang satu produk untuk sawit saja, sekian ratus hektar isinya sawit saja. Agak berbeda dengan agroforestry yang multi story layer itu tadi. Jadi dari bawah sampai atas dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Berikutnya, Mas Yusuf, saya ada pertanyaan dulu mungkin oh dari ya, sawit ini, Mas Yusuf. Kalau misalnya Mhm. ada saya pernah baca ada program Siska sawit ditambahin sapi gitu di em, Hmm. di sekitarnya. Jadi mereka mengembalakan sapi di eh, sawit plantation gitu. Itu termasuk agroforestry juga apa bukan ya, Mas Yusuf? Iya, by definition ya. Dia masuknya agroforestry. Bahkan juga ada sekarang itu yang program yang dikenalkan UGM kalau nggak salah ya, jangka benah itu. Jadi sawitnya di apa namanya alih-alih menyalahkan si sawit, jadi masyarakat mencoba apa namanya UGM itu merumuskan si sawitnya itu untuk ditambahi tanaman-tanaman tertentu untuk mengkayakan keanekaragaman hayatinya. Eh, tapi yang sapi dan sawit itu yaitu masuk agroforestry sebenarnya karena dia mengkombinasikan dua sistem apa namanya peternakan dan pertanian. Kemudian menjadi pertanyaan juga kalau hanya apa namanya agroforestry yang sangat sederhana seperti itu, satu apakah sehat untuk sapinya? Karena namanya sapi dia akan makan macam-macam kan. Eh, dan apa namanya sawit yang intensif itu mereka akan menggunakan pupuk dengan intensif juga. Ya dong. Bagaimana dampaknya ke rumput dan bagaimana dampaknya ketika dimakan oleh sapi? Itu menjadi pertanyaan. Eh, Sistemnya agroforestry yang kompleks itu memanfaatkan apa namanya natural engine-nya dari ekosistem tropis. Bahkan bukan cuma apa namanya ekosistem bisa rumit, tapi tropis lebih lebih kompleks lagi karena eh, pupuk yang digunakan tidak terlalu membutuhkan banyak energi, tapi natural dari hasil dekomposisi yang apa namanya dihasilkan oleh kelembapan alami dari iklim mikro si apa namanya hutan tropis. Tadi mau saya tambahkan bagian oke kelewat. Oh, next. Nah, ini produknya. Agroforestry itu sedekat itu, teman-teman. Jadi nggak jauh sebenarnya. Kalau apa namanya biasanya musim rambutan kita ketemu rambutan, kalau musim manggis kita ketemu manggis, kita musim durian ketemu durian, itu semuanya produk agroforestry. Biasanya dihasilkan oleh kebun-kebun masyarakat yang memang sengaja aja di apa namanya satu lahan. Bahkan manajemennya tidak perlu terlalu intensif. Ketika musimnya berbuah rambutan, mereka panen rambutannya. Ketika musim berbuah manggis, mereka panen manggisnya. Ketika musim berbuah durian, mereka panen duriannya. Di beberapa tempat juga dikombinasikan dengan madu. Jadi entah dibudidayakan ataupun dipanen secara alami, tapi memang secara intensional eh, dilakukan seperti itu gitu produk pertaniannya. Jadi agroforest itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kita karena kita sepanjang tahun eh, apa namanya menikmati hasil itu gitu. Jadi bahkan ini juga bukan apa namanya bukan secara hal yang apa namanya secara intensif dilakukan ya. Jadi masyarakat memang membiarkan saja kebun-kebunnya. Ketika panen mereka saatnya panen.
dan itu menjadi ekosistem apa ya, hutan yang memang alami gitu. Eh, yang membedakannya juga kemudian dengan hutan apa dong? Karena kan kompleks juga, ekosistemnya kompleks, hutan juga kompleks. Kalau saya membacanya, hutan itu kalau di Indonesia lebih dekat dengan sistem politik. Jadi hutan itu ketika ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, maka dia menjadi hutan. Tapi kan masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat apa namanya memperlakukan ya ekosistemnya sama, mau dia status politisnya, status dari aturan pemerintahnya hutan ataupun bukan hutan, ekosistemnya tetap sama, tropisnya tetap sama. Yang mereka warisi dari pengetahuan dari bapak ibunya, dari nenek moyangnya tetap sama. Sistemnya yang dibudidayakan juga tetap sama. Ya, apa namanya? Akhirnya lahan masyarakat itu ya, walaupun statusnya bukan hutan, tapi ketika strukturnya menyerupai hutan, ya tetap dipanen juga ya, apa namanya? Jatuhnya sebagai agroforestry secara kategori. Kemudian berikutnya, eh, nah ini kalau apa namanya teman-teman pernah ngambil kelas tentang agroforestry, biasanya dapat materinya seperti ini. Di kiri itu ada berbagai macam sistem agroforestry. Ada silvopasture, kemudian silvo kombinasi dengan tanaman yang bawah itu. Kemudian ada meadow orchard, forest farming, riparian buffer, and hedgehow. Kemudian juga biasanya eh, ini saya rangkum apa namanya materi kuliah. Biasanya benefitnya agroforestry ya dibahas sama seperti jurnal yang dijelaskan oleh jurnal itu tadi. Dia sequestering karbon, kemudian berkaitan dengan kesehatan ekosistem, kesehatan tanah, kemudian meningkatkan crop yield, kemudian menciptakan iklim mikro, eh, habitat bagi apa namanya pollinator dan lain sebagainya. Bahkan di kanan itu contoh dari Chad kalau nggak salah, negara di Afrika, bagaimana sistem di Afrika itu apa namanya dikombinasikan. Jadi sistem lamanya masyarakat di sana dikombinasikan dengan sistem pertanian yang baru, menghasilkan agroforestry desain yang baru gitu. Tapi balik lagi ke tadi, sebenarnya agroforestry itu sedekat itu, sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat bertahun-tahun. Cuma memang baru-baru lah karena apa namanya di di apa namanya presentasikan sebagai sesuatu yang sifatnya antitesis dari pertanian yang secara masif dikembangkan tahun 1960-an itu yang merubah lanskap, kemudian monokultur sistemnya. Itu diformulasikan sebagai eh, dinamakan sebagai agroforestry. Kemudian berikutnya eh, theoretically seperti itu, apa namanya yang tadi seperti di slide sebelumnya tadi. Tapi di Indonesia ini saya ambil dari materi lecture note punyanya Ikraf ya tahun 2000. Ini kalau teman-teman penasaran lebih lanjut tentang agroforestry Indonesia, kuncinya ada di dua orang ini, De Foresta dengan Michon. Dia banyak menulis tentang agroforestry Indonesia dari tahun 1900-an. Se- Ya, 1900-an awal sampai tahun 2000-an itu mereka berdua banyak merangkum tentang agroforestry Indonesia. Jadi, secara garis besar, eh, agroforestry di Indonesia itu bisa dibagi jadi tiga. Satu, dia kebun, kemudian kebun campuran, kemudian sistem talun. Nah, kalau teman-teman melihat, masih ingat yang tadi fotonya seperti hutan itu, agroforestnya seperti hutan itu dia sudah menjadi talun. Sebelumnya dia itu bentuknya kebun campuran. Sebelumnya lagi bentuknya kebun. Secara garis besar seperti itu. Ini apa namanya sistem perubahannya. Dia tidak ujuk-ujuk berubah jadi apa namanya mixed tree garden gitu. Dia sebelumnya itu kebun campuran umumnya. Sebelumnya itu kebun. Eh, dan itu apa namanya kalau teman-teman lihat dia bukan apa namanya lagi-lagi yang membedakan dengan hutan, sistemnya menyerupai, dia multi layers, ada kanopi dari apa namanya sistem tumbuhan bawah sampai atas, tapi isinya itu sebenarnya
sangat intervensi manusia sekali. Jadi tumbuhan yang memang disengajakan oleh manusia untuk ditumbuhkan, untuk dimanfaatkan hasilnya gitu. Yang kemudian bentuk ketika ekosistem puncaknya itu menyerupai bentuk hutan. Eh, Sama di yang sistem yang di kanan, gambar kanan itu juga menjelaskan seperti itu. Dari A dibuka lahannya, kemudian B, C, terus-terusan sampai menjadi ekosistem F, ekosistem puncak. Jadi ini menjelaskan kalau nggak salah gilir balik ini ladang berpindah itu masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat secara aktif juga melakukan intervensi terhadap ekosistem, tapi uniknya dengan sistem agroforestry, ekosistemnya tidak tidak lantas banyak berubah gitu, malah menciptakan suatu jenis komposisi tumbuhan yang baru dengan menyerupai fungsi dan struktur mirip seperti hutan. Ini yang membedakan secara theoretical agroforestry di Indonesia dan di tempat-tempat yang lainnya. Di hampir sama kalau kita cari dari Aceh sampai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, kira-kira sistemnya seperti ini. Tapi yang ilustrasi ini kalau nggak salah punyanya Jawa Barat. Tapi mirip-mirip seperti itu. Jadi lahan dibuka, kemudian dilakukan penanaman ulang oleh masyarakat sehingga membentuk satu ekosistem yang baru. Berikutnya, ya habis ya masuk ke sesi diskusi. Nah, setelah kita belajar tadi, kira-kira ada teringat ya teman-teman agroforestry apa yang ada ditemui atau pernah melihat di sekitar di daerah teman-teman sekali. Kemudian biasanya produk agroforestry apa yang pernah teman-teman temui, kemudian lebih lanjut kira-kira menurut teman-teman setelah belajar tentang agroforestry tadi tantangannya apa sih, kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan agroforestry lebih lanjut, dan belajar dari Afrika kira-kira apa yang kita perlu jawab untuk agroforestry Indonesia. Baik. Eh, aku mau mm, menjawab yang nomor satu. Sebenarnya ini nggak tahu sih di daerahku atau enggak, cuman kan sebenarnya di beberapa daerah kampung gitu kan sebenarnya cukup umum ya ketika memelihara. Jadi ada satu area yang ada pohon, beberapa pohon, terus juga ada apa namanya ayam, ayam beternak di ternak, ada ayam terus ada juga kambing karena kan suka apa namanya ada beberapa kandang kambing, kayaknya itu juga udah cukup bisa dibilang agroforestry kali ya. Dan aku nggak tahu ini mungkin konfirmasi juga kalau daerah mangrove yang misalkan ada tambak-tambak ikan terus udah gitu pohonnya pohonan mangrove itu berarti apakah itu termasuk agroforestry juga? Ya, masuk agroforestry semuanya tadi. Tambang ikan, mangrove. Balik lagi ke tadi, dia diperkenalkan sebagai antitesis dari pertanian yang secara masif dikembangkan tahun 60-an itu tadi. Eh, dan agroforestry ya bedanya apakah dia dikembangkan dengan sistem sederhana atau dengan sistem agroforestry kompleks, itu yang membedakan. Cuma ya praktik masyarakat, lagi-lagi beberapa masyarakat tuh cenderung tadinya sistem sederhana, tapi kemudian lama-lama sistem menjadi sistem fungsi dan struktur si lahannya mereka kemudian berubah menjadi hutan gitu. Tapi kalau mangrove juga ya, mangrove itu cenderung seragam, jadi agak beda dengan ekosistem hutan yang di lahan mineral ya. Eh, tapi ya itu udah masuk ke agroforestry juga, biasanya tambahannya kadang-kadang dimanfaatkan untuk walet kalau teman-teman notice ya. Jadi si walet juga mendapatkan manfaat dari ekosistem mangrove, kemudian eh, menjadi sarang walet dan dimanfaatkan untuk untuk si sarang waletnya itu dipanen oleh
oleh apa namanya petani. Mungkin simple agroforestry gitu kali ya. Ya, simple agroforestry. Ada lagi yang mau menambahkan? Aku boleh, Mas. Ya, Mevi. Ketika tadi Mas Yusuf ngejelasin gitu tentang praktik-praktik agroforestry yang sebenarnya udah lama dilakukan gitu oleh masyarakat tanpa istilah agroforestry gitu. Jadi ingat waktu itu sebenarnya bukan pengalaman pribadi sih, cuma teman-teman di Bakudapan tahun lalu ke Kalimantan Barat gitu, ke Kapuas Hulu, terus melihat gimana hutan tuh, gimana ya? Praktik berladang tuh jadi kayak apa ya, resonate gitu dengan si agroforestry ini gitu, gimana ada apa namanya, padi gitu, padinya juga macam-macam, padi yang biasa sama padi yang apa, ketan gitu, terus di Hmm. apa, dikelilingi oleh sayur-sayuran lain, terus em, ya intinya mirip gitu dengan yang Mas Yusuf jelaskan. Cuma mungkin kalau menjawab pertanyaan yang ketiga, mungkin tantangannya yang pernah ku baca dan ku dengar adalah praktik-praktik kayak ladang bergilir itu sering dikambing hitamkan gitu masa-masa ketika ada kejadian apa namanya, kebakaran hutan gitu. Kayak mungkin itu salah satu tantangan yang em, bisa kupikirkan gitu soal agroforestry, karena Hmm. praktik agroforestry masyarakat justru malah dianggap em, bermasalah gitu. Padahal mungkin ada penyebab-penyebab lain gitu yang eh, nggak di nggak di nggak di highlight. Ya. Itu sih. Kalau tertarik tentang api itu kalau nggak salah UI punya project, Sofyan kalau nggak salah ininya PI-nya, bagaimana api itu dimaknai oleh masyarakat dan termasuk tentang kebakaran, eh, itu mereka secara spesifik membahas itu. Ya memang apa namanya sering kita dengar apa namanya ladang gilir balik itu jadi problematika ya di dipermasalahkan oleh pengambil kebijakan biasanya. Tapi kadang-kadang mereka juga lupa bahwa eh, sistem atau konsep dari ekosistem tropis itu dia punya eh, ekosistem resistance yang baik. Artinya terhadap perubahan itu dia cenderung tahan. Jadi kalaupun dibakar oleh masyarakat, sepanjang ekosistem hutannya baik, maka api itu tidak akan menyebar dengan mudah. Itu kadang-kadang yang apa namanya lupa dipahami oleh eh, pengambil kebijakan ya. Eh, jadi apalagi ditambah dengan biasanya peladang gilir balik itu mereka punya apa ya istilahnya buffer sistem sendiri bagaimana mencegah api itu untuk eh, merembet ke daerah-daerah lain, ke wilayah-wilayah lain di luar dari yang mereka bakar, dan bakarnya juga biasanya nggak lebar-lebar. Mereka jaga sangat baik, pastikan api itu benar-benar padam ketika mereka tinggal sehingga tidak merusak. Karena logikanya aja ketika itu merembet, itu akan menyebabkan masalah kan dengan apa namanya tetangganya, akan menyebabkan kebakaran dengan di wilayah kebun lain milik masyarakat yang lain itu. Itu menjadi kadang-kadang itu apa namanya nggak terpikirkan ke sana gitu. Ya masyarakat juga rugi kalau mereka membakar secara lebih luas. Artinya mereka itu sudah mereka pikirkan dengan baik dengan sistem agroforestry itu. Ada lagi yang mau komentar? Di chat ada nih Mas Yusuf dari Kak Mikaela Iya, tentang Mika. tadi mangrove, mangrove dan kepiting, silvofisheries. Kak Mikaela mungkin mau open mic. Oh iya dia expertnya ini.
Oke, makasih Mika. Ya dia expertnya, dia banyak meneliti tentang bagaimana tumbuhan apa namanya hutan itu berkorelasi dengan ikan. Ya itu contoh agroforestry. Eh, Kalau saya boleh nambahin, balik lagi karena tadi saya senangnya lihat part tentang urbanization-nya. Saya jadi terpikir kemarin waktu di Bandung sempat ada em, sebuah sebuah komunitas gitu yang meneliti tentang urban agroforestry gitu Mas. Terus habis itu dia hubungkan dengan heritage dan em, kalau di sini Mas Yusuf pertanyaannya ada manfaat untuk petani, jadi ternyata si pekarangan itu jadinya bisa dikelola bareng-bareng karena daerah perkotaan, jadi rumahnya deket-deket situ aja. Terus habis itu jadi apa ya, ada semacam social bond gitu antara yang hmm, mengurusi pekarangannya ini. Jadi eh mungkin yang em, nggak melihat dari sisi ekonomiknya, tapi mungkin dari sosialnya, dari pekarangan atau ya. satu home garden yang ada ini dikelola bersama gitu di daerah perkotaan sih. Ini jadi kayak ininya juga ya sebenarnya lawan dari kehidupan kota yang sangat individualistik. Iya ada banyak, kayaknya ada di IG juga sering lewat itu biasanya eh, inisiatif-inisiatif dari beberapa orang untuk mengelola kebun bersama, kemudian biasanya pakai sistem permakultur, permanent agriculture itu mirip-mirip. Kalau eh, lebih lanjut ya, misalnya teman-teman penasaran tentang agroforestry itu ada juga pakai sistem nama itu syntropic agriculture, itu sama agroforestry juga. Nah, secara prinsip sama. Eh, jadi lahannya memang dikelola untuk kesehatan ekosistem. Dan bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Kalau nggak salah di Detroit itu juga masyarakat apa namanya menempatkan lahan yang sempit itu bisa dimanfaatkan untuk produksi pangan. Intinya mereka agroforestry itu bicara tentang kesehatan ekosistem. Jadi bagaimana kesehatan ekosistem itu bisa dirawat dan tidak apa namanya sehingga dia tidak tanah itu kan biasanya ada masa capeknya ya. Dia capek terus-terusan di apa namanya dilakukan budidaya. Itu yang diabaikan oleh sistem pertanian modern kebanyakan. Biasanya ya untuk mengatasi itu biasanya apa namanya jalan pintasnya mereka itu lewat pupuk. Nah, tapi kan tanah juga jenuh gitu, bukan hanya masalah nutrisi dari tanah itu, tapi juga ada eh, si sistem porinya tanah, sistem fisikalnya tanah, sistem apa namanya, bukan hanya kimianya, tapi biologinya tanah yang juga terpengaruh. Nah, agroforestry dengan sistem agroforestry itu mencoba align dengan sistem ekosistem yang ada sehingga eh, kesehatan tanah itu menjadi terawat dan apa namanya, sehingga kalau boleh kita bilang itu berdampak juga ke kesehatan manusia. Ah, oke. Mas Yusuf, saya mungkin boleh nanya. Buruan. Iya, kalau Hmm. misalnya tadi kan Mas Yusuf bilang di jurnal ini kan infectious disease itu meningkat dengan adanya atau sistem agroforestry bisa jadi sebuah faktor untuk meningkatkan infectious disease. Nah, tadi Mas Yusuf juga bilang kalau itu mungkin perbedaan antara di Afrika dan di Indonesia karena di Indonesia adalah negara tropis, jadi mungkin lebih dekat dengan penelitian yang di Amazon. Mas Yusuf, boleh cerita nggak yang penelitian di Amazon ini mungkin hasilnya seperti apa ya, Mas? Mungkin lebih dekat Ehm, dengan ya, Indonesia. saya baru baca sekilas juga. Bukan cuma Amazon sebenarnya. Jadi di USU itu, cuma saya nggak ketemu lagi jurnalnya. Tadinya saya nyari jurnal yang dari penelitian di Sumatera Utara atau Aceh ya. Tapi yang nulis itu dosen dari USU bicara tentang One Health
Jadi deforestasi itu berbanding lurus dengan peningkatan malaria. Biologik harusnya ketika restorasi ataupun eh, sistem pertanian agroforestry, karena dia mimicking sistem atau struktur hutan, seharusnya menjadi kebalikan dong efeknya dari si persebaran malaria. Nah, ini kita harus melihat sebenarnya ke faktor itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia tumbuh jadi makmur subur gitu. Dan ini mungkin perlu orang kesehatan dan juga kesehatan hutan ya untuk membahas kenapa jadi suatu faktor kayak nyamuk dan lain sebagainya itu jadi beringas sehingga menyebabkan malaria dan sebaliknya gitu. Bagaimana kemudian sistem hutan itu menahan retensi untuk persebaran penyakit-penyakit itu tadi. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik karena ya balik lagi ke tadi yang didiskusikan oleh mereka itu sistem savana. Apakah benar memang dan di jurnalnya juga sih nggak secara spesifik yang membahas sistem agroforestry seperti apa sebenarnya yang mempromosikan malaria. Itu enggak, karena agroforestry balik lagi ke tadi sangat banyak sistem contohnya dari yang sederhana sampai yang kompleks. Apakah mungkin sistem yang sederhana yang sehingga menjadi host untuk vektor itu atau yang kompleks juga sama gitu. Ini menjadi balik lagi ke tadi dia sangat 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 kontekstual, tidak bisa dilihat dengan eh, satu sisi. Tapi kalau manfaatnya udah pasti ya. Kalau teman-teman ini agak melenceng sedikit ya. Jadi ada jurnal baru-baru ini juga. Jadi aduh, saya lupa lagi angkanya. Tapi di atas 50%. eh Kehidupan modern ini manusia tercerabut dari keterhubungan dengan alam. Nah, dengan agroforestry ini seharusnya menjadi istilahnya salah satu jawaban juga mungkin bagaimana manusia bisa relate dengan alamnya. Bukan hanya persoalan ekonomi, tapi itu tadi saling terhubung dengan manusianya, kemudian mengenal dari mana makanan yang dihasilkan, dari mana dia dihasilkan, bagaimana dia dihasilkan, dan bagaimana dia interrelated dengan bukan hanya bukan hanya si manusia itu dengan si tanamannya, tapi juga manusia dengan si hasil produk pangannya itu, tapi juga dengan si tumbuhan yang menghasilkan tanaman itu. Kemudian juga dengan bagaimana dia terikat atau keterkaitannya dengan eh, eh, hewan yang menghubungkan atau membantu si produksi pangan. Ini sangat-sangat menarik bagaimana agroforestry bisa berperan ke arah sana. Mbak Sepri, Iya, terima kasih Mas Yusuf. ya. Mau me- menanggapi dikit aja yang soal tadi agroforestry dengan kesehatan manusia secara umum gitu kali ya mungkin ya. Kalau tadi kita em, banyak lihatnya dari yang tadi ya yang infectious disease itu ya Mas. Itu satu sisi Mhm. eh, memang misteri banget sih soalnya untuk mempelajari perilaku vektor gitu karena satu vektor sendiri kan ada banyak banget ya kalau di Indonesia nyamuk aja tuh kan nggak cuma Aedes aegypti ya ada banyak banget gitu Mhm. nyamuk-nyamuk yang ada eh, di kita yang cukup endemis gitu. Terus perilaku vektor juga kan em, beda-beda, ada yang lebih suka gigit manusia, ada yang lebih zoofilik gitu, terus ada yang lebih suka di malam hari, ada yang lebih suka di siang hari, terus siklus hidupnya dipengaruhi sama migrasi misalnya. Jadi em,
yang tadi tuh menarik sih, kayak waktu deforestasi terus malarianya naik, apakah logik yang sama bisa dipakai ketika kita konservasi gitu, terus malarianya turun apa enggak ya gitu kan. Hmm. Karena pada kenyataannya faktornya tuh banyak banget gitu yang mempengaruhi. Cuman kalau saya sendiri sebetulnya tertarik sama manfaat agroforestry terhadap aspek kesehatan manusia yang lain gitu, Mas. Misalnya masuk dari pangan gitu, dari gizi gitu. Kalau agroforestry kan sepengetahuan sependek pengetahuan saya kan ada banyak tanaman, maksudnya melibatkan tanaman pangan gitu. Saya sendiri sebenarnya Ya. penasaran, udah ada belumnya studi atau udah pernah dikerjakan belumnya bagaimana sih dampaknya agroforestry itu terhadap keberagaman pangan petani yang ada di sekitarnya gitu. Jadi lebih ke Hmm. dietary diversity gitu. Apakah dengan apakah smallholder apa petani-petani yang menerapkan atau mengimplementasikan agroforestry ini um, berbanding lurus nggak ya gitu, atau linear nggak ya dengan skala misalnya DDS-nya mereka gitu, dietary diversity score-nya mereka gitu. Dan apakah dietary diversity score-nya itu tuh karena memang hasil pangan dari agroforestry-nya, atau misalnya karena mereka jadi makin diverse sumber pendapatannya, sehingga mereka lebih punya akses untuk beli lebih banyak tanaman pangan gitu di pasar gitu misalnya. Saya sebetulnya lebih Ya. pengen banyak pengen tahu hal-hal itu karena eh, mikirnya kalau misalnya hal ini ternyata berkolerasi secara positif, berarti di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah yang rentan, yang vulnerable, yang angka malnutrisinya masih tinggi, jangan-jangan agroforestry itu bisa jadi jawaban gitu, Mas Yusuf. Maksudnya kita nggak Ya. perlu mikirin lagi, nggak, bukan mikirin lagi, maksudnya nggak perlu mau menciptakan sesuatu misalnya nutrition sensitive agriculture atau apa gitu, tapi kayak ya udah, jangan-jangan dengan agroforestry kita tanam apa yang sesuai dengan kebutuhan gizinya masyarakat setempat, eh, lalu hasilnya ternyata bisa mempengaruhi, bisa berdampak baik juga ke status gizi dan kesehatannya masyarakat gitu. Itu sih dikit tanggapan aja, Mas Yusuf. Ya. Makasih Mas Sepri, ya menarik banget, itu bisa jadi riset malah untuk dijawab karena ya masih baik apa namanya agroforestry itu banyak dibincangkan tapi ketika dirisetkan itu agak masih kurang banget padahal di Bogor juga ada Ikraf ya kan. Tapi menurut saya masih masih sangat kurang, masih banyak yang belum belum kita apa namanya jawab dari hadirnya agroforestry itu. eh Rahik. Eh, saya mau tadi sempat ada bahasan tentang eh yang agroforestry sebagai tempat edukasi juga. Sebenarnya ini Hmm. mungkin bisa menjawab pertanyaan untuk kesempatan dikembangkan lebih jauh. Sebenarnya saya memang karirnya sekarang banyak di marketing. Jadi saya tuh sering melihat gitu. Kayaknya trennya orang tuh sekarang back to nature ya. Jadi kayaknya Hmm. saking banyaknya dunia digital yang udah saturated gitu, banyak orang yang akhirnya memilih wisata tuh yang lebih dekat dengan alam gitu. Atau pernah sering dengar juga dengan experience semacam tourism yang lebih mendekatkan apa ya, menekankan experience lah gitu. Jadi sebenarnya saya melihat agroforestry ini bisa menjadi sarana untuk pariwisata juga, family tourism gitu, terutama terutama yang punya anak-anak kecil dan jadi di satu area dia punya beragam tanaman dan misalkan hewan itu banyak gitu yang orang memilih untuk wisata edukatif gitu kan menjadi salah satu opsi pengembangan dan saya pernah melihat juga Hmm. beberapa agroforestry juga yang memang dia nggak cuman jadi agroforestry tapi ntar dia jadi resort atau jadi dia ada buka kelas-kelas gitu itu jadi salah satu opportunity juga sih menurut saya. Iya betul. Khususnya di urban ya banyak banget kayak bahkan kalau teman-teman ingat biasanya juga kalau dulu-dulu tuh biasanya ada petik stroberi, wisata-wisata kayak begitu, tapi dengan sistem agroforestry. Kalau belum ya, yang seperti apa namanya diperkenalkan seperti itu, jadi lebih 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 bagus lagi sebenarnya untuk balik lagi ke tadi menjawab pertanyaan bahwa masyarakat karena semakin terurban, semakin menjadi urban, semakin jauh dari alam, tanda kutip, karena sebenarnya kita ya memang
hidup di alam ya. Eh, tapi keterhubungannya linknya itu semakin lemah gitu dengan apa namanya, ini juga bisa menjadi apa namanya kesempatan, apa ya, ekowisata ya masuknya. Bagaimana eh, agroforestry menjadi kesempatan ekowisata dan kemudian menjadi opportunity untuk meningkatkan hubungan manusia, keterikatannya dengan alam. Eh, ya, jadi catatan yang menarik. Saya jadi ingat ini juga, tapi apa namanya, nyambung Mbak Sepri tadi. Ada eh, perdebatan yang cukup apa namanya serius, kalau saya nggak salah ingat ya, tentang apakah nyamuk perlu dibikin mandul di sini di Oxford. Itu pertanyaan 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kayak, tapi apa namanya, untuk riset itu dilihat ke arah sana, tapi secara etik itu kan sebenarnya questionable ya. Apakah nyamuk perlu dibikin mandul untuk mengatasi malaria? Tapi itu ekstrim banget ya Mas sampai berpikir mau mau dibuat dibikin jadi mandul. Sama sebenarnya kan kayak sete tapi kurang kurang menguasai insektologi juga ya. Cuman Iya, kayaknya maksudnya hewan sekecil apapun tuh juga ada fungsinya kan di dalam betul. secara ekologis. Maksudnya kalau once kita udah melakukan modifikasi lah, misalnya kayak tadi ini buat mandul atau apa, pasti at some level akan ada efeknya kan ya Mas Yusuf, Iya, maksudnya iya iya, kan kayak sekecil lebah aja ngaruhnya ke manusia. ngaruh gitu ya. Betul. Itu terlalu ekstrim solusinya. Ya. Logikanya harusnya dengan ekosistem yang sehat juga populasi nyamuk itu juga terkontrol gitu. By logic harusnya seperti itu ya. Oke. Eh, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Diskusinya menarik ya. Jadi saya juga banyak melihat hal yang baru di sini, bukan cuma dari sisi kesehatan, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Rahik, dari sisi tourism, eh, untuk tapping sesuatu yang sebenarnya kita juga lack of di kehidupan modern. Jadi kesempatan ekonomi sekaligus sangat-sangat menarik. Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Kintan. Iya, sip. Terima kasih banyak Mas Yusuf atas diskusinya sore hari ini. Em, mungkin Sali boleh eh, screenshot dokumentasi, tolong. Oke. Um, untuk ini mungkin kalau ada yang mau berkenan untuk masuk ke hasil dokumentasinya boleh menyalakan kamera. Tapi kalau tidak berkenan bisa untuk off cam juga tidak apa. Oke, aku akan ambil gambarnya sekarang. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, Sali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Yusuf yang telah ngajak kita semua untuk nggak hanya berdiskusi tapi juga pemahaman banyak nih tentang agroforestry dan juga kaitannya terhadap nggak cuma planetary health tapi tadi ada juga tentang sosioekonomik dan juga mengkontekstualisasikannya ke kehidupan kita di Indonesia dan kehidupan kita sehari-hari ya.
jadi perspektif yang penting banget mungkin untuk menentukan kira-kira ya apa letak agroforestry di Indonesia dan bagaimana kita juga sebagai individu bisa berkontribusi untuk mengupayakan langkah transformasi sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam acara Jurnal Club bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Kami ingin meminta bantuan teman-teman juga untuk scan barcode yang ada di layar atau akses link yang sudah kami share di chat untuk memberikan evaluasi terhadap jalannya sesi Jurnal Club kali ini. Untuk rekaman Jurnal Club ini nanti dapat diakses di channel YouTube Fudagogik dan informasi Jurnal Club untuk bulan depan bisa diakses melalui website, Instagram maupun LinkedIn dari Fudagogik. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Yusuf dan teman-teman. Semoga diskusinya bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.